Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menata masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi saudara-saudara sekalian. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Kita masuki termin kedua, masalah pendidikan, yang beberapa waktu lalu sudah kita kasih pengantar di sini. Pendidikan kita, sebagaimana telah saya jelaskan di pertemuan yang lalu, adalah sistem pendidikan yang kita terima sebagai warisan dari penjajah Belanda. Yang tujuan utamanya adalah membangun tenaga-tenaga administrasi perkotaan dan kolonial. Jadi tujuannya membentuk manusia-manusia kota. Akibatnya sudah kita terima. Anak-anak kita begitu masuk pendidikan, begitu masuk sekolah, ya, anak-anak petani begitu masuk sekolah, baru kelas 3 SD saja, mereka tak mau lagi nyangkul, tak mau lagi ke sawah. Anak-anak nelayan kita begitu masuk sekolah, tak akrab lagi dengan laut, tak mau melaut, tak mau mencari ikan. Orang-orang sekitar hutan, ketika anak-anak itu mendapat pendidikan, masuk sekolah, SD saja, mereka tak mau lagi mencari mata pencarian di hutan. Dan orang-orang keturunan para pengrajin kita yang jago-jago itu, anak-anaknya tak mau lagi jadi pengrajin. Dia mau sekolah. Dia tidak tahu setelah sekolah ini, ya, sekolah tidak membuat dia tertarik pada karya-karya kerajinan orang tuanya. Apalagi yang di pertambangan. Pertambangan kita, orang-orang kita, ya, yang masuk sekolah tidak diajarkan bagaimana hidup dengan tambang. Maka dia menjadi tenaga-tenaga yang tidak berguna. Dan di pertambangan itu, di tambang-tambang itu, orang kita cuma menjadi tukang pukul, tukang urut, tukang ojek. Dan tentu saja kriminal kecil-kecilan karena kesulitan hidup. Nah, ini tidak boleh berlangsung terlalu lama. Kita sudah melewatinya dan sudah melewati sebagian besar memang menjadi baik dari pendidikan ini, bukan tidak baik menjadi pendidikan. Tapi pertanian kita, sawah-sawah kita, ladang kita, kebun kita, laut kita, sungai, danau, kerajinan, tambang kita kehilangan tenaga-tenaga mudanya setelah anak-anak ini dididik di sekolah. Karena sekolah tidak mengajarkan mereka untuk hidup seperti yang disediakan oleh geografinya. Nah, yang saya mau bawakan di sini adalah sebuah sistem baru. Sistem yang boleh berjalan paralel dengan apa yang sedang berjalan ini. Ya, sekarang anak-anak kita yang sudah pendidikan SD, SMP dan segala macam dan mau menjadi orang kota pun tanggung karena keterampilan yang sangat terbatas, maka dia cuma menjadi tukang pulsa, tukang ojek. Bahkan dari pendidikan di perguruan tinggi pun Menteri Pendidikan kita menyediakan itu, bukan menjadi intelektual, mencerdaskan kehidupan bangsa yang akan membangun negeri ini, tapi menjadi pekerja-pekerja, ya lebah pekerja untuk dirinya sendiri pun tak cukup.
kecuali yang sudah sampai ke tingkatan tertentu. Tapi yang secara umum adalah akan terbuang, apalagi setelah pemerintah mengimpor tenaga kerja asing dari Cina, jutaan mungkin sekarang ini sudah sampai di sini dan mendapat KTP dan lain sebagainya. Ini akan menjadi pesaing-pesaing yang menghabiskan semua peluang anak bangsa kalau tidak dicegah. Dan kalau SDM kita tidak kita persiapkan dengan pendidikan, dengan kesadaran geografis, inilah yang akan kita bangun. Kita berbeda dengan negara-negara lain karena geografi kita berbeda. Jadi yang akan kita bangun paralel dengan apa yang sudah berjalan itu harus ada satu lagi, ya, yaitu membangun Indonesia, ya, sistem pendidikan dengan kesadaran geografis, ya, dengan basis geografi kita yang berbeda. Jadi kita membangun Indonesia sebagai pusat SDM dunia seharusnya di bidang-bidang yang mestinya kita unggul. Apakah itu? Bidang-bidang yang mestinya kita unggul, ya, adalah pertanian, termasuk peternakan dan perikanan air tawar. Mestinya dengan negeri seluas ini kita unggul di sini. Yang kedua, kehutanan. Mestinya kita unggul di bidang kehutanan. Kemampuan kita menghijaukan kembali dan mengambil manfaatnya dengan cara yang ekonomis dan manageable. Kemudian kelautan dan perikanan, mestinya kita unggul di sini. Negeri seluas ini dikelilingi oleh laut. Ya, kemudian pertambangan, semua bahan tambang ada di sini. Kenapa kita tidak bisa mengolahnya sendiri? Karena sekolah-sekolah kita ini tidak ada hubungan dengan pertambangan kita. Tidak mengajarkan itu, bagaimana hidup dengan tambang. Kemudian industri pengolahan. Karena kita memiliki semua kelebihan-kelebihan ini, industri pengolahan mestinya kita paling unggul di dunia. Tapi kita tidak mempersiapkannya. Kemudian pariwisata dan kebudayaan tentunya. Nah, tanah air kita tahu, ya, ini negara kepulauan Nusantara terbesar di dunia, terdiri dari sekitar 17.508 pulau besar dan kecil. Semuanya terhampar di garis khatulistiwa yang memberinya iklim tropis dan sangat baik untuk bercocok tanam. Bagaimana kita bisa kekurangan pangan di negeri ini, bisa impor pangan, bisa impor daging, garam, dan lain sebagainya. Negeri seluas ini, negeri sebagus ini. Kemudian wilayah negara kita terbentang sepanjang 3.977 mil antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dengan luas daratan 1.922.570 km persegi dan luas lautannya 3.257.483 km persegi. Bagaimana kita tidak kasihan sama negeri ini ketika anak bangsanya tidak dididik untuk hidup dengan lautnya, dengan hutannya, dengan pertaniannya, dengan tambangnya, dan lain sebagainya. Kemudian mereka jadi pemulung atau jadi tukang ojek, tukang jual pulsa, dan lain sebagainya. Ini harus dihentikan. Kita harus membangun kembali bangsa ini dengan baik. Ya, luas kawasan hutan Indonesia tahun 2012, ini angka tahun 2012, mencapai 130,61 juta hektar. Kawasan konservasi 21,17 juta hektar, kawasan lindung 32,06 juta hektar, kawasan produksi terbatas 22,82 juta hektar, kawasan produksi 33,68 juta hektar, dan kawasan produksi yang dapat dikonversi 20,88 juta hektar. Luas kawasan hutan tersebut mencapai 68,6% dari total luas daratan Indonesia. Bagaimana penduduk sekitar hutan bisa dihukum ketika dia cuma mengambil 1-2 pohon? Sedangkan ada 3,3 juta hektar ditilep, diserobot oleh konglomerat pengusaha sawit, dibiarkan dan akan diputihkan. Dan ini rakyat Indonesia ke depan harus mencari orang-orang ini dan menteri-menteri yang terlibat menguntungkan diri sendiri dan kawan-kawannya dan bisnis-bisnisnya
harus ditangkap, dibawa ke pengadilan. Siapapun yang bersalah harus dihukum berat karena ini merusak negara. Ini adalah sebuah kejahatan terhadap negara. Negara kepulauan terbesar di dunia ini, ya, seperti saya bilang tadi, terdiri dari 17.508 pulau. Nah, kemudian yang luas hutannya itu nomor 2 di dunia yang tadi saya ceritakan. Potensi maritimnya luar biasa. Negeri seluas 1.922.507 km persegi ini dan luas lautan 3.257.483 km ini memiliki 34 provinsi dengan 516 kota dan kabupaten, dan 216 diantaranya berada di tepi pantai, danau, dan sungai. Jadi pendidikan orang-orang ini yang berada di pulau-pulau ini, yang berada di tepi pantai, danau, dan sungai ini tidak harus sama dengan orang Jakarta, orang Bandung, orang Medan. Jadi membangun Indonesia ke depan, ya, kita harus memiliki seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bukan lagi seorang bisnismen yang cuma bagaimana mengurus bisnisnya dan bagaimana membesarkannya lewat wewenang-wewenang yang dimilikinya. Ini subversif. Nadiem boleh ditangkap sebetulnya kalau dia mengambil keuntungan dari wewenangnya itu. Kalau tidak terbukti tentu dibebaskan. Nah, kita memerlukan seorang Menteri Pendidikan yang punya wawasan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun keunggulan di SDM di bidang-bidang yang kita unggul. Ya. Dan ini memang selama ini tidak tercermin penggarapannya di bidang pendidikan. Pendidikan formal kita asik membentuk manusia-manusia kota. Ada seorang ahli, Henry David Thoreau, tahun 1850 bilang begini, apa yang sering dilakukan oleh pendidikan? Cuma membendung aliran sungai yang bebas berkerok-kerok. Jadi malah menimbulkan hambatan-hambatan yang seharusnya bisa berkembang kalau dipikirkan dengan baik berdasarkan potensinya. Saudara-saudara sekalian, ini yang kedua. Kita akan lanjutkan lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.